Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen kali ini kita akan membahas saham yang rame ya dibicarakan oleh subscriber kami yang pengen dibahas secara lebih lengkap lagi mengenai dari emiten ini atau topik ini ya. Seperti itu. Nah, topik kita kali ini membahas mengenai hal ini ya, bahwa gawat, kenapa Adi diterbangkan kemarin? Ya, karena ada ini ya teman-teman ya. Ya, ini ada apa sih Pak mengenai hal itu? Nah, topik tadi ini ada sumber informasinya dari sini ya teman-teman ya. Nih. Nah, ini kami dapatkan dari bisnis.com bahwa langkah Adikarya atau Adi usai BPKP temukan konflik kepentingan di BUMN Karya. Nah, satu sisi kenapa kok dari saham Adi ini kemarin terbang itu ada apa, Pak? Ya, ini ya, wah diterbangkan. Habis itu diguyur, ya, kayak gitu. Nah, ini apa, Pak, yang menjadi sebuah konflik ya, seperti itu. Kenapa kok ini Adi ini bisa terbang secara tiba-tiba, Pak? Ya. Nah, kita cek dulu siapa yang menerbangkan mengenai dari saham Adi ini ya kemarin ya. Bandarnya siapa sih Pak yang melakukan hal ini itu? Ya kita bisa cek Adi Karya. Nah, kemarin di bulan Februari tanggal 15 ya 15. Siapa bandarnya Pak? Ya ini pemainnya yaitu mengenai dari ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya pelakunya siapa yang akumulasi jumlah gede. Ya, mereka pakai YP. Ya, YP yang saya pakai ini ya. YP ini beli barang atau saham ini sekitar 1,2 juta lot. Ya. Habis itu siapa yang guyur kemarin Pak bandarnya? Ya. Ini kalian bisa dilihat ya di ini. Lihat. Siapa yang ngeguyur? Ya ini pelakunya paling besar ini dari Adikarya ya. Itu adalah BB. Ya ini cukup besar. Nah, terkait hal tersebut apa sih Pak mengenai hal ini? Ya, ini itu diterbangkan oleh spekulan, ya, atau oleh kalau di dunia akademis itu kita sebut market maker, ya, atau istilah kasarnya bandar lah seperti itu. Ya, kalau kalian ketahui. Nah, apa yang menjadi pertimbangan kenapa kok hari ini dia terbang? Dan momen tersebut itu dimanfaatkan oleh alumni peserta akademi kami ya, dan beliau sudah berhasil cuan sekitar ini ya dibuang itu pada harga 343, beli di harga 306, ketika opening masuk jebret langsung dibuang, hold saja, ketika nggak kuat buang ya. Kok bisa dapatkan momen tersebut Pak? Ya karena mereka masuk di kelas akademi kami, saya ajari ya mengenai dari momentum ketika bandar ini gerak. Apakah ada alatnya? Ada ya, kayak gitu. Mereka tak ajari ya seperti itu. Nah, alasannya apa sih Pak? Eh, jadi untuk mengenai kasus bahwa saham Adi ini akan digoreng, satu, ini ada indikasinya bahwa paslon 2 ini jadi, ya, paslon 2 ini jadi, ya, dan ini bandar itu menggiring opini yang ada di publik digiring, nah, habis itu dia terbangkan pakai YP, terbang, habis itu dia jualan pakai akun satunya lagi, ya seperti itu. Loh ini apakah sebuah mekanisme itu Pak? Iya, di pasar modal itu eh, strateginya itu beda-beda. Karakter pola mainnya itu beda-beda. Dan itu saya jelaskan di kelas akademi saya. Ya, seperti itu. Dan mengenai bagaimana untuk cara masuknya Pak di kelas akademi Pak Firman, ini bisa kalian kontak ya nomor WA ini. Ini WA pribadi, selain ini yaitu adalah penipuan. Silakan kalian bisa kontak. Nah, kembali ke topik. Oke.
Mengenai hal itu, Pak, ya, ini kok bisa diterbangkan? Ya, padahal beritanya itu ini adanya temukan konflik kepentingan di BUMN Karya. Ya, konfliknya itu apa sih, Pak? Jadi ini ya, kalau Adikarya ini adalah bisnisnya, sektor bisnisnya konstruksi, yang mana pejabat oknumnya ini dia merangkap jabatan, terus juga merangkap bisnisnya. Jadi misalkan ini ya, ini oknum, bukan yang lain. Jadi misalkan saya nih sebagai eh, anggota perusahaannya, ya, seperti itu. Oke, ini negara ada proyek nih, ya, seperti itu. Ada proyek. Oke, belinya itu kita merekomendasikan toko sebelah yang notabene jualan barang-barang yang di situ kita harus ada perjanjian. Ini ada proyek ini. Tolong dong ini proyek saya ini, nanti tak kasih cashback kok gitu. Nah, ini yang terjadi dari saham Adi. Dan itu yang terjadi ya, teman-teman ya. Yang terjadi memang di lapangan ya, itu oknumnya itu bukan satu dua, banyak. Nah, disitulah terjadi konflik interest. Ya, tuh, apakah ini adalah suatu hal yang wajar terjadi di konstruksi? Pasti kalian kalau pasti kalian akan menyumbang hal itu ya. Nah, dengan begitu ini dimanfaatkan oleh market maker. Ya, ada momentum nih. Ya. Ini saham BUMN, kita harus mainnya sopan. Ya sudah terbang saja, habis itu terbang. Buang cepat. Tek tek tek, besoknya langsung dibuang. Ya, seperti itu. Nah, mengenai dari saham ADI ini bagaimana Pak prospek ke depannya? Kalau kita lihat ya dari yang jadi itu paslon nomor 2 ya, karena ini memang real, memang itu ya ini akan berlanjut dan mungkin untuk sektor karya ini akan diberi proyek ya untuk garap IKN pasti ya, seperti itu. Kalau di paslon 1 itu perubahan jadi dirubah ya. Paslon 3 dia mempunyai gagasan itu diperbaiki ya. Tapi itu adalah sebuah janji-janji politik lah seperti itu ya. Tapi ya tetap IKN tetap masih dilanjutkan ya, seperti itu. Dilanjutkan karena proyeknya sudah menjadi kota negara ya, nanti Adikarya, Wasita Karya nanti akan terbang lagi. Apakah langsung cepat? Enggak. Secara wajar 5 tahun lah ya, 5 tahun. Ini prosesnya enggak secara langsung jadi kayak gitu, enggak. Bukan cara bikin donat, enggak. Jadi ada sebuah prosedurnya ya. Jadi untuk rekonsiliasi keuangan dulu, diperbaiki laporan keuangannya, temuan-temuan apa sudah ketemu clear, nanti dibuka ininya, habis itu nanti terbangkan kembali, rame kembali. Ya, seperti itu. Nah, mengenai Adhikara sendiri, ini underwriter-nya itu siapa Pak? Mengenai hal itu. Jadi, enaknya di Bursa Efek Indonesia ini ya teman-teman ya. Di tiap emiten itu ada yang ngejaga, atau istilahnya itu adalah yang jaga preman lah. Kalau kita sebut istilah kasarnya preman. Tapi kalau UW ya, penjamin emisi utama ini UW, ini ada PT dan itu Intercom dan juga PT Cipta Dana Sekuritas, yang mana mereka itu punya barang dulu, ya punya barang yang kuasai jumlah lembar sahamnya biar kayak block trader, institusi kelainan dan sebagainya itu bisa terkendalikan. Jadi gerakannya itu nggak ngawur. Ya, seperti itu. Karena apa? Mereka pure punya 30% biasanya. Atau enggak 50%. Ya. Kalau misalkan retail di situ block trader kok mainnya ngasal-ngasalan ya tetap dibantai. Ya, dibantai. Ya, agar apa emiten ini terjaga. Tenang saja, ini masih akan ada prospeknya. Dan untuk saham Adikarya ini, ya Adikarya, Wasakarya itu memang eh, di terakhir bagi dividen itu tahun 2019. Untuk tahun ini belum, tapi kita harus cek dulu mengenai dari laporan keuangannya, mengenai dari Adikarya ini bagaimana. Nah, di karya ini kalau kita lihat dia net income-nya untung ya sekitar 23 miliar. Ya ini dari saham Adikarya. Coba kita ke Waskita. Waskita masih untung nggak?
Nah, dia masih rugi 2,8 triliun dan kemarin sempat naik ya. Ini mah rugi kalau dari waskitanya disuspend. Saya setuju memang harus disuspend. Kalau nggak disuspend nanti malah justru turun ke 50 kan berbahaya. Nanti dimanfaatkan oleh kayak block trader dan lain sebagainya. Ini kalau di Adhikarya ini masih untung ya. Karena ini dianggap dari BI masih rasional lah ya, seperti itu. Karena dia menjaga laporan keuangannya. Nah, bagaimana mengenai dari saham Adhikarya ini ya? Ini PI rasionya tinggi ya, sekitar 127 kali. Dan kalau dari waskita sendiri, PI rasionya berapa? Minus. Wah, ini juga wah gila ini. Memang untuk karya-karya itu memang agak berat ya. Cuman satu sisi ya nggak apa-apa, nanti juga ada masanya sendiri. Jangankan dari kayak karya, ya sekelas dari saham brand saja ya. Lihat, terus cuan, lihat PI rasionya, kan gede ya. Tapi kalau Adi ini kan mereka secara hilirisasinya, secara proyeknya ini punya usaha badan negara. Jadi bos lah yang punya bisnis ini kan bos, bos negara kita. Ya, ini yang punya proyek, yang proyek dari pajak nanti dikelola sendiri, nanti akan mendapatkan sendiri. Ya, seperti itulah. Nah, Adhikarya ini apakah dimanfaatkan oleh asing, Pak? Enggak, asingnya terus distribusi. Kemarin memang agak dinaikkan mau ke arah ya. Naikkan. Siapa yang jadi KIKN itu langsung terbang. Nah, alumni saya itu memanfaatkan hal itu. Ya, karena tak ajari ya dan juga saya monitoring. Ya. Halo Pak Fir, ini saya main Adhikarya ini seperti itu. Oke ya Pak, betul. Sudah cuan belum? Alhamdulillah sudah. Berapa? 11% bungkus cukup lah. Sekali entry berapa Pak? 30 juta. Untung. Manfaatkan momen tersebut. Ya, tapi ya ini butuh eh, masuk di kelas, kasih materi mudeng, praktek, evaluasi langsung dengan saya. Ya, bukan kepada karyawan. Ya, enggak. Itu saya yang menghandle. Ya, karena untuk keuangan sendiri memang harus langsung dari praktisinya. Ya, seperti itu. Di situ saya backup, saya ajari, ya sesuaikan perjalanan sesuai passion. Ya, untung Pak, untung. Ya, seperti itu. Oke, mengenai Adhikarya sendiri bagaimana Pak untuk prospeknya? Menurut saya ini untuk trading saja untuk saat ini. Dan untuk investasi jangka panjang boleh kalian cicil ya, tapi ya nanti ini itu untuk karakter dari saham karya-karya ini ketika momennya itu sudah tepat ya dia ngacirnya itu gila-gilaan. Ini terbangkan ya, pernah saham Adhikarya ini dari harga 400 sampai ke 2000. Ya, ketika punya proyeknya. Namun satu sisi ya mereka harus downtrend nanti digarap lagi. Dan untuk karya sendiri itu dulu mainan saya pada waktu S1 dan itu cuan gila-gilaan ya. Tapi satu sisi saya pribadi ya, saya dapat cuan dari saham ini, saya langsung investasikan. Kemana Pak? Ke pendidikan. Ya, jadi saya lanjut studi lagi S2 dan di saham lagi tetap saya lanjut ke S3. Ya, seperti itu. Dan apakah Pak Firman ini memburu uang? Enggak. Saya memang satu sisi saya pengen menggeluti mengenai dunia pasar modal ini dan nantinya hasilnya ketika saya dapat ilmunya ini saya sampaikan kepada bangsa Indonesia. Wah, ini pasti cari uang enggak? Saya sudah cukup untuk trading harian, swing investasi itu sudah cukup. Ya, itu tujuan saya. Ya. Jadi di situ kenapa kok Pak Firman bisa menyebut situ? Karena Indonesia itu ya, bukan Indonesia ya. Orang yang mengerti dalam dunia investasi pasar modal itu bisa dihitung pakai jari. Ya, itu problemnya. Terus mereka itu yang dari akademis itu sedikit. Ya, mayoritas dari praktisi. Nah, Pak Firman di mana? Saya praktisi iya, akademisi iya. Ya. Jadi ya metode yang konten ini ya kalian nonton sama kayak perkuliahan. Di ini bahwasanya datanya
datanya saya olah secara real time, ya. Real time, saya riset dulu. Nah, ini untuk bisa diperlihatkan kepada kalian, ya, seperti itu. Nah, pada intinya bahwa saham ADI ini silahkan kalian bisa untuk trading, ya. Day trading, kalian bisa antri di harga 311, ini bisa jual di harga 326, ya. Jadi ya mainnya agak andai beli hari ini nanti jual beberapa hari. Untuk jangka panjang ya kalian masuk, kumpulkan, nanti ya jual ketika momennya sangat tinggi. Kalau untuk investasi bisa ke sampai mana Pak mengenai dari saham Adikarya ini? Ya, untuk investasi itu untuk Adikarya bisa sampai ke 4.000. Dan ini kalau kalian bisa lihat ya, Adikarya itu pernah menyentuh di harga 140 pada saat ini ya krisis. Habis itu terbangkan kembali, wus, naik. Ya. Kenapa kok Pak Firman positif banget mengenai dari saham Adikarya sendiri? Ya, negara kalian itu juga bisnis kok. Ya, ini jadi kayak kontraktor-kontraktor, subkontraktor-kontraktor itu ya nanti tetap keuangannya harus lewat Adikarya. Dan alumni peserta akademi kami ya ada yang masuk di bidang karya tersebut, ya, bidang karya. Jadi semua itu balance. Nah, ini nanti akan potensial. Dan untuk kalian yang nyangkut tenang saja nanti. Kalau saja nggak itu, nggak usah di cut loss, ya, biarkan saja tidur. Kalau kalian ada uang lagi, kalian bisa latih, ya, atau kalian investasi masuk di kelas manapun, ya, itu bisa masuk di Ellen May atau di mana itu banyak kok sekali di luar sana banyak, ya, bagus-bagus. Tinggal kalian bisa adaptasi nggak di situ, ya. Karena untuk beberapa yang saya lihat kayak youtuber yang lain itu mereka itu bikin seminar, habis itu ya sudah ditinggal. Nah, kalau di kelas Pak Firman apa kelebihannya? Ya, nah, saya dampingi, kasih materi, saya dampingi sampai benar-benar Bapak Ibu ini bisa cuma secara konsisten. Ya, seperti itu. Nanti ketemu tuh passionnya Ibu, Bapak Ibu semua. Oh, ini karakternya, nanti kalian akan dibimbing, ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja mengenai dari pembahasan adikarya, ya. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi, ya. Memang ini jam setengah satu ya. Kenapa kok malam-malam Pak Firman? Nggak apa-apa. Ini untuk demi kalian, ya, agar kalian itu bisa cuan secara konsisten di pasar modal, ada pendampingan. Jadi ketika kalian nyangkut ketemu dengan saya itu adem ceritanya, itu tenang saja, ya, karena kita langsung dari situ, ya, beritu. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio itu bisa hijau terus. Baik, mohon maaf ya untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami. Kami baru saja bikin, ya, sekitar 5 bulan yang lalu, ya. Untuk kalian yang sudah ngaji sejak 2 tahun, kami baru bikin, ya, seperti itu. Tapi nggak masalah, ya. Kami sudah bikin dan ini ya hasil kerja tim kami. Yang kalian masuk di kelas kami itu di bulan Januari kemarin kita rekomendasikan ada 57 stok yang terdiri dari profitnya ada 41, holdnya itu 5, stop lossnya 11. Jadi win rate-nya sekitar 72%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Cara gabungnya itu mudah. Silahkan kalian trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Lalu di sini di sebelah analis atau subscribe ini, silahkan kalian bisa pencet tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, nanti yang keluar akan ada menu seperti ini ya teman-teman, ya. Nah, ini ya, di sini ada traktir kopi level 3, level 1, rekomendasi cuan besok, rekomendasi pasti cuan, dan ini kelas cuan secara konsisten. Silahkan kalian bisa pilih, ya, seperti itu. Dan saran saya, kalian pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada pun stop loss-nya 1 sampai 3%. Yang level 1, level 3 target kopi itu hanya silaturahim saja. Ya, kalian paling mendapatkan informasi saja, ya, seputar video, ya, seperti itu, namun nggak ada rekomendasinya, ya.
Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube kami, silahkan kontak saja nih nomor ini ya di bawah itu, silahkan kontak saja. Nanti kalian akan masuk. Saya akan kasih linknya di sini. Klik saja, nanti ikuti prosesnya, nanti akan muncul menu seperti ini. Dan ini akun sosial media kami, silahkan bisa dimasukkan ya seperti itu. Dan ini teman-teman ya, ini nanti kalau kalian itu klik tadi di bawah, ini akan ada beberapa level kelas. Ya, dan level kelas ini saya rangkum, ya, saya bagikan beberapa keinginan kalian. Dan ingat, kelas ini tuh bukan inisiatif dari kami, namun benar-benar pure dari kalian yang kepingin masuk di kelas kami. Ya, jadi seperti itu. Silakan kalian bisa pilih. Nah, saya akan jalankan satu untuk ini kelas promo, kelas Akademi Trading Saham bulan Maret angkatan kelima. Itu seharga 350.000 dan kita buka hanya 100 orang saja. Silakan kalian bisa masuk ya, benar lagi kita akan tutup karena mau penuh ya. Kita akan adakan ada 8 kali pertemuan itu di hari apa Pak? Di hari Sabtu dan juga hari Rabu ya. Jamnya jam berapa Pak? Jam 15 kok 15. 19.30 sampai selesai ya. Kita ada 16 materi ya, seperti itu. Dan 16 materi ya, dan di situ nanti kalian akan diajari dari nol ya, seperti itu. Silakan kalian itu bisa masuk di kelas akademi, tapi mohon maaf nggak ada rekomendasi sahamnya. Terus yang level 1, 2, 3 ini itu adalah rekomendasi saham yang per bulan. Jadi kalian nggak dapat materi, tapi kalian akan dapatkan rekomendasi saham dari tim kami. Ya, silahkan kalian itu nanti bisa masuk ya, seperti itu. Dan juga di level 4 ini itu yang per tahun. Ya, kalau ini yang per bulan ini per tahun. Pak, apa bedanya, Pak? Semakin tinggi levelnya, semakin banyak rekomendasinya. Silakan kalian itu bisa masuk. Dan terus yang pasti cuan ini kelas awal investor pemula atau ini yang pasti cuan ini adalah kelas VIP yang mana kalian itu akan didampingi ya dan juga dikasih materi serta rekomendasi saham. Kalau yang kelas awal ini kalian jamnya kita tentukan kapan bisanya, tapi kalau yang medium ini jamnya kalian itu bisa request kapan. Ya, seperti itu. Dan kelas pro investor pemula ini kalian bisa ketemu saya langsung dan ini jamnya kalian sesuaikan janjiannya kapan. Ya, seperti itu. Ya. Silakan kalian bisa pilih yang manapun. Dan ingat ya, kelas ini khusus untuk kalian bagi para pemula. Dan ingat kelas ini ya kami adakan bukan inisiatif dari saya pribadi, namun untuk kalian yang pengen belajar dunia pasar modal ya dari nol. Kenapa kok bisa berbayar Pak, nggak gratis? Kan Bapak tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Ya, ini adalah sebuah emosional ya. Apa itu Pak kok emosional? Jadi apabila itu kelasnya itu gratis, kalian akan meremehkan. Padahal kalau di dunia pasar modal itu kalian harus punya jiwa emosional. Kalian harus punya tanggung jawab. Ya, itu. Karena itu uang kalian. Makanya harus punya apa namanya? Kelola uang dengan benar. Nah, di sini apakah nanti bisa balik modal, Pak? Bisa, pasti. Dan itu berkali-kali lipat karena kalian sudah tahu ilmunya. Ya, seperti itu. Loh, kok ada harganya, Pak? Ya ini. Karena saya juga riset, pernah juga kosongan, ya, enggak itu, antisipasinya enggak. Tapi kalau justru yang ini, itu justru royal, dan untuk yang saya ajari itu mereka punya kepribadian yang kuat, yang kepo, pingin bisa. Nah, itu yang saya suka. Ya, seperti itu. Ya, jadi punya rasa tanggung jawab kata Quran itu. Baik, mungkin itu saja ya. Nah, untuk yang kalian sudah profesional nggak usah masuk. Yang kalian para pemain judi online, ya monggo silakan. Nggak apa-apa. Daripada kalian itu kena judi online main slot, hilang, dimainkan sama servernya, ya lebih baik di saham. Jadi kalau di saham sendiri, kalau kalian itu floating loss, kalian bisa dapatkan dividen. Ada peluangnya. Kalau naik bisa naik, ya kalian akan dapatkan. Tapi kalau judi online itu servernya itu bisa disetting, ya seperti itu. Silahkan untuk tetangga kalian yang pengen masuk ya monggo.
atau kalian undang saya juga monggo ya, seperti itu. Memang tujuan kami itu memahami kepada masyarakat Indonesia ya, seperti itu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham besok lagi ya. Ini sudah jam setengah 1 ya, seperti itu.